Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati ila nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun walladzi khalaqakum min tin summa qada ajalan wa ajalun musamma indahu summa antum tamtarun wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah innahu huwa ilahul wahid Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, mengawali majelis kita pada siang hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur dari Allah Ta'ala, Rabb seluruh alam yang masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya setidak-tidaknya sampai detik ini. Oleh karena itu, marilah kesempatan itu kita gunakan sebaik-baiknya untuk mengkaji dan mendalami ketentuan-ketentuan hukum Allah, garis hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran, agar senantiasa kita di dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia sampai di akhirat nanti diberikan keselamatan. Di kehidupan di dunia, kalau orang sudi memperhatikan Al-Quran, Allah sudah memberikan aturan, memberikan tuntunan agar sesama muslim itu juga terjadi hubungan yang harmonis, saling menghargai, saling menghormati, tidak juga saling menyakiti. Itulah mestinya kita sebagai orang Islam yang mengkaji petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran, kita bisa mengamalkannya. Namun demikian, akibat dari manusia itu tidak memperhatikan atau mengabaikan petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran, yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Ada kejadian-kejadian di masyarakat, terjadi gesekan akibat orang yang mencaci, menghasut, kemudian dan seterusnya, menebarkan kebencian, sehingga Allah di dalam ini sebenarnya sudah memberikan pelajaran di dalam surat ke-104. Ini termasuk surat yang pendek tapi maknanya sangat mendalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilulikulli humazzatil lumayyah alladzi jama'a malahu wa adada yahsabu anna malahu ahlada. Kalla la yumbadana fil khutama wa ma adraka mal khutama narullahil muqaddah. Allati tatawli walal afida innaha 'alaihi musadah fi 'ammadin mumaddadah. Surat ke-104 ayat 1 sampai 9. Sekali lagi, surat ini kelihatannya surat yang sangat pendek tetapi maknanya sangat mendalam. Mari kita analisakan berikut ini. Wailul likulli humazzatil lumayyah. Kecelakaan bagi setiap penghasut lagi pencela. Alladzi jama'a malahu wa adadah. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Saking cintanya kepada harta, hartanya itu dikumpulkan, dihitung-hitung, tidak pernah disalurkan. Ya sabu'ana malahu ahlada. Mereka mengira bahwa dengan hartanya itu dapat mengekalkannya. Dengan menumbuk harta, dengan menguasai harta yang banyak, dikiranya dia bisa hidup kekal di dunia. Kala, ketahuilah, tidak demikian. Layum badan bil khutamah. Mereka akan dilempar di dalam hutomah. Hutomah itu artinya yang menghancurkan. Wama adrokama hutomah. Wama adrokamal hutomah. Tahukah kamu apakah hutomah itu? Narullahil muqaddah. Yaitu api Allah yang berbahan bakar. Allati tatawliu al-afidah, yang bergejolak ke atas afidah mereka, ke atas mental mereka. Innaha 'alaihi muqaddah, bahwa dia dinyalakan di atas mereka fi 'ammadin mumaddadah, pada tiang-tiang api yang digandakan. Sekali lagi, ini surat ini kelihatan surat yang pendek tetapi sebetulnya maknanya sangat mendalam. Ada pelajaran-pelajaran yang sangat berharga apabila kita semuanya mau mengkaji, mau meneliti, dan mau mendalami di dalam pelajaran yang ada di surat tersebut. Sebagaimana kita telah ketahui bersama, akhir-akhir ini hampir setiap hari kita sering menjumpai caci maki itu dianggap sesuatu hal yang biasa.
caci maki, umpatan, kata-kata kasar, kemudian disertai tuduh menuduh, kemudian juga menstigmatisasi dengan stigmatisasi yang diarahkan kepada orang-orang tertentu, stigmatisasi radikal, stigmatisasi sesat, ditujukan kepada orang-orang yang dianggap tidak sejalan atau berseberangan, dan tuduhan-tuduhan sejenis masih terus meluncur dari mulut ke mulut dan berhamburan dari mimbar ke mimbar. Hal ini seakan-akan tidak pernah berhenti, bagaikan busur anak panah yang dilepaskan menuju sasarannya. Dan yang lebih mengherankan, anehnya lagi, sasarannya itu juga sesama muslim. Orang-orang Islam sendiri itu menjadi sasaran, korban dari tuduhan-tuduhan yang dilancarkan juga notabene oleh saudara-saudaranya sendiri. Nah, ini fenomena apa? Sebetulnya ini kalau orang mau memperhatikan Al-Quran, bahwa ternyata menghasut, mencela itu nanti resikonya sangat luar biasa, orang mestinya akan berpikir 1000 kali untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya banyak hati yang kemudian terus membara, hatinya mendidih, darahnya mendidih, kemudian menyala-nyala, seolah-olah atau seakan-akan sulit untuk dipadamkan. Bahkan mungkin pemadam kebakaran pun tidak bisa memadamkan amarahnya orang yang hatinya sudah terkontaminasi oleh hasutan, oleh fitnahan, oleh tuduhan dari orang-orang saudara-saudaranya sendiri. Dan di antara mereka itu sepertinya memang amat senang orang-orang yang membuat provokasi, membuat fitnah, membuat kegaduhan, mengadu domba, dan menyulut api permusuhan itu di antara umat yang seagama. Sesama muslim itu yang terjadi justru saling tuduh-menuduh itu tadi, saling mengumpat. Bahkan tokoh-tokoh ataupun public figure, tokoh-tokoh agama pun juga tidak sedikit yang menjadi sasaran dari hujatan oleh saudara-saudara sendiri. Ini akan terjadi pertikaian sesama agama, sesama penganut agama. Bahkan kelihatannya ada yang ini memang sengaja menciptakan suasana provokasi seperti itu untuk mengadu domba. Tetapi anehnya justru ketika ada orang atau kelompok agama lain melaksanakan ibadah, ada ormas-ormas tertentu yang kemudian menjaganya. Tetapi ketika itu yang mengadakan itu saudaranya seiman, saudara yang sama-sama Islam, itu tidak jarang yang dipersekusi, kemudian dibubarkan, diserang dan sebagainya. Ini sungguh sesuatu hal yang memperhatikan untuk kita sesama orang yang menyatakan dirinya Islam. Sebenarnya manusia itu diberikan kecerdasan. Namun demikian kecerdasan itu seolah-olah tidak digunakan lagi. Bahkan seolah-olah sudah disingkirkan dari ruang percakapan sosial. Akidah mereka sudah dikuasai oleh amarah, oleh nafsu, kemarahan yang semakin membara di dalam hatinya. Demi untuk mendapatkan rupiah, mungkin juga mereka tega membuang jauh-jauh nuraninya. Yang ada di dalam hatinya, yang ada di dalam pikirannya, bagaimana dia mendapatkan cuan, bagaimana dia mendapatkan rupiah. Tidak segan-segan ada order untuk menghujat tokoh-tokoh agama yang saudara-saudara sendiri sudah diterima. Saudara-saudara sendiri sesama muslim itu dituduh luar biasa, dihujat luar biasa, karena memang ada order dari pihak-pihak tertentu. Ini sekali lagi, fenomena apa yang terjadi saat ini? Inilah akibat dari orang tidak memperhatikan petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita diberi petunjuk Al-Quran agar kita itu dengan akal, dengan pikiran yang sehat, nurani yang sehat, bisa membuka kolbu kita. Tetapi karena kebodohannya, mereka menyangka
bahwa dengan hartanya yang dikuasainya, yang ditumpuk-tumpuk itu, mereka mengira dengan hartanya itu bisa mengekalkan hidup mereka di dunia. Oleh karena itu, usaha keras mereka hanyalah ingin terus menambah subur harta mereka dengan berbagai cara. Yang mereka sangka bahwa dengan hartanya tadi bisa menambah umurnya, bisa menambah kekuasaannya. Padahal tidak demikian. Allah kemudian memberikan ancaman. Tidak seperti yang kamu angan-angankan bahwa dengan menumpuk-numpuk harta akibat dari menghembuskan hujatan, fitnahan, kemudian hasutan itu kamu memperoleh harta yang berlimpah. Tetapi hutomah nanti balasannya, hutomah yang akan menghancurkan segala-galanya yang telah kamu usahakan di dunia. Nyala api tersebut kemudian akan membakar sampai di dalam hati mereka. Dan ini menunjukkan betapa kerasnya siksaan. Karena yang dibakar itu bukan hanya jasadnya saja, tetapi menjalar sampai di dalam kolbunya. Nah, kengerian dari panasnya hutomah tersebut ditambah lagi dengan tertutupnya neraka. Dan orang-orang yang telah masuk di dalam neraka itu tidak akan bisa keluar lagi, tidak akan bisa mentas dari neraka itu. Karena di dalam neraka itu langgeng, abadi selamanya, kholidina fiha abada. Inilah saudaraku peringatan dari Allah agar kita senantiasa di dalam membuat pernyataan itu kita senantiasa berhati-hati. Jangan mudah menghasut, jangan mudah memprovokasi hanya karena kita mendapatkan atau menginginkan tujuan-tujuan tertentu. Kita boleh dekat dengan penguasa, kita boleh dekat dengan guru, dengan orang yang sangat kita hormati dan sebagainya. Tetapi jangan sampai menjilat, kemudian mengorbankan kawannya. Nah, ini kan ibarat makan tulang dari temannya sendiri. Nah, orang-orang yang seperti itu, keislamannya itu ya perlu diperiksa kembali. Barangkali ada sesuatu hal yang error di dalam memahami petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Inilah di dalam surat ke-104 ayat 1-9 tadi memberi pelajaran kepada orang-orang yang suka menjadi penjilat, orang-orang yang suka menjadi penghasut, orang-orang yang suka memprovokasi, menebarkan fitnah dan sebagainya di antara sesama muslim sendiri. Ini kemarahan Allah sangat luar biasa kepada para penghasut sampai perilaku penghasut itu diabadikan di dalam salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya dipimpin oleh Allah dan dijauhkan dari perilaku-perilaku seperti itu yang nanti akan menghancurkan para pelakunya itu sendiri. Marilah kita jauhi sifat-sifat yang ingin dipuji oleh orang lain, namun dengan teganya kemudian mengumpankan kawannya sendiri, kemudian mengumpankan saudaranya sendiri hanya untuk mendapatkan pengaruh dari penguasa, dari guru dan sebagainya. Ini sesuatu hal yang perlu kita pahami betul karena ini memang amanat Allah, pelajaran yang diberikan oleh Allah melalui Al-Quran harus kita renungkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memimpin kita kepada jalan Shiratal Mustaqimnya dan kita dijauhkan dari perilaku yang suka memprovokasi, yang suka menghasut, yang suka mengadu domba di antara sesama muslim. Karena sesama muslim itu harus saling kenal mengenal, harus saling ta'aruf, karena sesama muslim itu bersaudara. Meskipun bukan family, tetapi sesama muslim adalah bersaudara. Sungguh sesuatu hal yang tidak pantas ketika sesama muslim kemudian terjadi peristiwa, terjadi perbuatan-perbuatan yang menghasut, yang menimbulkan kegaduhan. Ini sesuatu hal yang sangat tidak disukai oleh Allah dan Allah mengancam kepada orang-orang seperti itu. Dan mohon ampunan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat innaka 'ala kulli syai'in qadir.
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.